Nanda. Nanda. Kananda silakan Kananda semangat. Sebentar, Bang Nanda, ini privasi nggak? Enggak terlalu. Jadi boleh direkam? Iya. Oke, baik. Karena di kita SOP-nya kalau privasi, kita nggak akan sorot. Jadi kameranya ke arah saya tuh. Enggak apa-apa, start biar viral. Oh, oke. Oke. Kenapa nangis Anda? Terharu ya? Mau nanya sama Ustaz terharu. Ya makanya karena saya lihat matanya udah merah, kita make sure dulu nih kira-kira Iya, privasi apa enggak, malah pengen viral. Ya udahlah. Ya udah terusin Nanda. Silakan Nanda. Sedikit bercerita, Pak. Pak Ustaz. Pak Ustadz, ya. Pak Ustadz. Bapakmu Saya itu 3 bersaudara dan saya anak ketiga. Kok nangis lagi sih? Orang tua saya lengkap dan saya memiliki kakak perempuan dan kakak laki-laki. Tapi bisa dibilang kedua kakak saya itu masih gagal sebagai kakak dan juga sebagai keluarga untuk kami. Karena masih banyak banget tanggungan khususnya kepada orang tua dan khususnya ke saya sendiri. Bahkan kakak perempuan saya ada 4 anak dan itu semuanya ditanggung sama saya dan juga kedua orang tua saya. Kakak perempuan saya itu sudah tidak tahu di mana dan tidak ada kabar terusnya kepada saya. Walaupun saya tahu di mana keberadaannya. Untuk suaminya juga saya sampai sekarang saya jarang kontekan langsung sama suaminya. Untuk kakak laki-laki saya tinggal bersama saya. Dia umurnya lebih dari 20 tahun tapi sampai sekarang dia belum bekerja. Di sini saya sampai ingat ibu tuh selalu bilang kayak kamu adalah satu-satunya harapan dari keluarga gitu. Dan saya sebagai mahasiswa dan umur saya belum sampai mencapai 20 tahun, saya dari kecil sudah berusaha untuk melakukan hal yang selalu terbaik untuk kedua orang tua saya. Kayak beberapa hal itu selalu mendapatkan keberhasilan, bahkan itu bisa dibilang mudah. Tapi Ustadz, saya dengan umur yang menurut saya masih belum dewasa, saya masih banyak sekali hal-hal yang harus saya pelajari, saya tekuni, dan saya harus menyesuaikan diri dengan kehidupan di dunia ini. Dan saya bingung Ustadz, langkah apa yang harus saya lakukan ke depannya, karena banyak banget tanggungan batin dan juga tanggungan bahkan saya mencari beberapa tambahan pekerjaan untuk membantu saya sendiri untuk berkuliah. Saya ikut beasiswa dan segala macam supaya bisa membantu meringankan kedua orang tua saya yang saat ini sudah berumur dan juga sudah pensiunan. Jadi apa langkah yang terbaik untuk saya, karena Ustadz tadi bilang kan kayak di balik kesulitan selalu ada kemudahan, tapi maaf saya selalu mendapatkan kesulitan itu dan kemudahan itu jarang saya dapati. Hidup Nanda itu banyak kemudahan. Saya tanya motor, katanya ada mobil. Masya Allah ya, luar biasa ya. Biar Nanda maksudnya tahu kalau Allah itu sayang sama Nanda, sama keluarga Nanda. Makanya saya tanya, rumah ngontrak enggak? Enggak. Rumah sendiri alhamdulillah. Kamar bareng enggak? Enggak. Sendiri alhamdulillah. Berarti kan kemudahannya banyak Nanda. Sekarang kalau yang saya bisa pahami, Nanda ini mungkin lagi capek. Jadi bukan lagi kekurangan, tapi lagi capek. Itu 2 hal yang berbeda. Kekurangan sama capek 2 hal yang berbeda. Orang bisa capek walaupun berlebihan. Orang bisa capek walaupun berlimpah, bisa capek. Dan capek itu bukan aib Nanda. Capek mental bukan aib. Dalam konsep teori mental health disebut dengan mental exhaustion, burnout, lagi lelah mental. Kenapa lelah mental? Mungkin Nanda jadi salah satu tulang punggung keluarga kan, yang harus berjuang, struggling buat memenuhi beberapa kebutuhan, walaupun mungkin gak semuanya, karena dari pensiun orang tua mungkin lumayan, tabungan lumayan,
Tapi Nanda ngerasa kayak jadi andalan keluarga, andalan ayah, andalan ibu, andalan kakak, andalan 3 orang lah di rumah gitu. Belum lagi Nanda harus mikirin kuliah sendiri, harus nyari side job dan seterusnya. Ya mungkin Nanda lagi capek aja. Sehingga kalau boleh kasih saran, Nanda coba baca teori mental exhaustion. Kira-kira cara menyembuhkan lelah mental itu apa? Kalau boleh kasih saran juga nih, spillnya adalah Nanda kasih waktu buat diri Nanda sendiri. Jangan cuma mikirin tentang hak orang lain, tapi pikirkan juga hak diri sendiri. Self reward, self love, healing, me time, penting itu. Kenapa penting? Karena kalau kitanya capek, kita nggak sanggup ngangkut beban yang ringan juga. Karena kita lagi capek atau lagi sakit, kita tuh harus bugar, kita tuh harus sehat biar kita bisa tetap mengangkut beban-beban yang berat. Berarti kita punya hak memikirkan diri sendiri supaya sehat. Jadi Nanda tuh harus mikirin apa self reward buat diri Nanda yang bisa bikin Nanda itu lebih cepat recovery. Selama itu bukan maksiat ya. Self reward itu bisa bentuknya hal yang produktif, bisa juga hal yang konsumtif, nggak apa-apa. Misalnya makan enak kayak ngopi, favoritnya di mana? Saya pribadi punya tempat ngopi favorit saya. Sampai saya kalau datang ke situ tuh semua orangnya senyum-senyum aja. Saking seringnya saya duduk di situ. Tapi itu self reward saya. Saya udah coba sih bikin kopi sendiri nggak enak. Akhirnya udahlah terpaksa saya datang ke sebuah tempat favorit saya ngopi di situ sama makan roti gandum favorit saya di situ ada enak. Ya udah saya ngopi aja di situ sendiri duduk. Ada beberapa tempat. Kalau saya misalnya lagi dari Jakarta ke Bandung, di Jakarta itu ada tempat Wush, stasiun Wush kereta cepat. Di situ saya punya tempat kopi favorit, duduk di situ. Itu self reward Nanda. Jadi kalau habis capek kerja, habis capek dakwah, habis capek urusan apa gitu ya, saya akan recovery diri saya dengan self reward. Banyak bentuknya. Salah satu di antara healing saya adalah nyetir. Karena saya tadi senangnya otomotif ya. Hobi saya nyetir. Saya kalau lagi dimarahin istri, ngambil kunci mobil, keluar, muterin tol, mungkin musiknya Tokyo Drift gitu tuh, nah. Udah balik lagi, udah selesai healing, akhirnya recovery. Ini kalau versi entertain. Kalau versi spiritual, healingnya dengan sholat sunnah, zikir, baca Quran, tafakur. Coba Nanda mulai set up kebutuhan-kebutuhan untuk recovery mental Nanda. Saya pribadi yang saya cerita tadi, kenapa saya suka berkuda, kenapa saya suka memanah, kenapa saya suka nembak, kenapa saya suka deep dive, kenapa saya suka cliff dive, kenapa saya suka surfing. Semua itu adalah bagian dari hak pribadi saya. Ada yang dilakukan mingguan, ada yang dilakukan bulanan, ada yang dilakukan beberapa bulan sekali, tergantung kemungkinan waktu, tapi ada gitu. Endorfin, serotonin, dopamin, oksitosin gitu kan. Hormon-hormon kebahagiaan. Berikan hak itu sehingga Nanda kuat dan punya kemampuan mengangkat beban. Jadi saya pikir Nanda bukan kekurangan kemudahan, tapi sedikit kelelahan.